hibrida pertama yang dihasilkan oleh panah merah. Ya. Populasi berapa ini? Dengan jumlah populasi 3.000 batang. Sekarang udah dapat berapa? Ya lumayan lah. Kalau nggak salah udah nyampe 1, 2, 3, 5, 6 kayaknya seton mah ada lebih, seton lebih ya? Lebih hampir seton 7 makanya. Kalau seton aja kali 6.000. 6.000 udah balik. 6 juta udah. Bapak mau segera nanam? Siap. Mau saya kasih benihnya? Mau. Ini saya kasih benihnya. Cuma saya nggak bawa benihnya ini aja. Punten Pak, punten Pak ini. Sanes goreng itu. Kita bisa lihat sendiri di sini ya, itu kebunnya ya. Ini kalau dasarnya sudah sehat, tanahnya itu tanaman akan lebih kuat, punya imun lebih bagus. Berapa HST Kang Udin? Hampir 70 hari. 70 hari. Dari 52 petik pertama, sekarang udah petikan ke-7. Petik ke-7. Udah berapa total petikan? Kiloan? Kiloan kemarin ada puncak sekitar 5,2 kintal. Pertama 98, kedua 22 kintal, ketiga 3,4, kemarin yang sebelum 5 4,3. Tapi ini dari 5 ini kemungkinan turun lagi apa masih Kemungkinan naik? ada naik. Saya pernah nyobain juga yang ini Pak. Buahnya bagus, mulus, tapi ketika kita masak dalamnya itu ada bijinya itu hitam-hitam. Itu kenapa itu? Jadi kayak busuk, tapi nggak busuk sih, belum busuk, cuman ada yang hitam gitu pas bijinya itu. Biasanya saat ini Pak, dari bunga dia keluar buah, itu ada serangan dari trips. Jadi kalau ini nih yang udah putih tuh itu kena apa emang udah ketuaan nih? Ya ini juga. Nah itu apa mending dibiarin gitu apa mending dibuang tuh kalau udah ada yang seperti itu? Nah ini kan tidak normal bentuknya aja. Ini bisa kena ulat. Dia masuk ulat. Ulat nanti bisa bertelur di dalam atau merusak bagian dalam. Coba Pak dipotong bisa nggak tuh? Ada ulat nggak? Keras ya? Nah, ini ada merahnya. Ini malahan bekas ya. Iya. Paling udah ada tadinya ya. Iya, tadinya udah ada, kita modal mulsa doang. Paling 5 juta sampai petik. 5 juta modalnya. Iya. Populasi berapa ini? Dengan jumlah populasi 3.000 batang. Sekarang udah dapat berapa? Ya lumayan lah. Kalau nggak salah udah nyampe 1, 2, 3, 5, 6 kayaknya seton mah ada lebih. seton lebih ya? Lebih hampir seton 7 makanya. Kalau seton aja kali 6.000. 6.000 udah balik gitu. 6 juta udah. Kita butuh terong. Tahan virus, buah banyak. Kita dari 0 sampai 25 hari kita biasa kemungkinan udah merata lah pakai NPK Mutiara, ya kan? NPK Mutiara itu dari umur 7 hari sampai 25 hari. Setelah itu kalau kita udah kelihatan bunga, kita pakai grower. Tahu kan grower? NPK grower, tetap produknya produk Mutiara kalau nggak salah.
Terus paling dicampur KNO. Maksa-maksa kalau untuk pembuahan KNO putih. KNO putih. Ada KNO merah, ada KNO putih. Sementara untuk pembuahan sekitar itulah. Cuman ya kelemahan kita di sini kutu kebul. Sebenarnya kalau ngelihat seminggu yang lalu maksudnya, itu lebih menarik, lebih hijau, lebih ini bunga jalan gitu. Karena kutu kebul itu kalau nggak salah 5 hari belakangan ini sebelum hujan tuh. Faktor cuaca. Walaupun kita punya sprinkle, punya ini, tetap aja faktor cuaca nggak bisa dilawan gitu. Kutu kebul itu mudah, sebenarnya mudah kalau bahasa itu memang. Obat-obat juga sebenarnya obat-obat taruhlah kelas-kelas bawah sebenarnya. Kalau dibantu dengan adanya hujan. Tapi kalau nggak dibantu dengan adanya hujan, tetap kemarin kita sampai pakai Alika, Abametin, bahkan yang produksi Sigenta semua saya. Tetap bertahan itu hanya pagi sampai sore. Setelah paginya lagi tetap aja banyak lagi. Justru ini 5 hari kesini daun cepat meninggi. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya turun hujan mudah-mudahan agak berkurang. Terus imbasnya juga kayaknya kalau untuk kemarin yang di sebelah ini sebenarnya terong uji coba pertama di sini sebelah. Terus warna juga agak pudar karena akibat kutu kebul kayaknya. Kemarin udah hijau mengkilap. Terus pokoknya enaklah dipandang kemarin. Sekarang agak-agak pucat gitu Pak. Mungkin akibat kutu kebul tersebut. Kebetulan di situ ada satu pohon itu 12 buah. Ada yang maksudnya bukan 12 itu dipetik semua, bukan. Jadi buah pertama ini udah 12. Jadi satu pohon itu minimal 2 apa 3 itu per petikannya untuk satu pohon. Kayaknya kalau justru itu kemarin kayak kata tadi dari Panah Merah katanya, oh petikannya kecil amat, ya kan? Ini mah petikan baby ini. Kebetulan pasar kita segini Pak. Kita butuh terong. Tahan terus, buah banyak. Bagi kawan-kawan para petani, khususnya petani hortikultura sayuran, jadi saya mengajak kawan-kawan, yuk kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan menanam sayuran menggunakan benih, tentunya benih yang unggul, diantaranya Panah Merah. Karena bagaimanapun kehidupan berawal dari benih, dan tentunya dari benih kita harus juga melakukan bagaimana pembenahan tanahnya. Kita tahu di Indonesia yang namanya kebutuhan sayuran dari tahun ke tahun semakin meningkat, walaupun secara internasional konsumsi sayuran oleh masyarakat Indonesia masih di bawah yang disarankan oleh WHO, sekitar 75 kg per tahun. Jadi ini kita masih di bawah, sehingga ini sebagai peluang bagi kita sebagai petani sayuran. Karena apa? Apabila kita punya semangat untuk bertani, yang namanya halangan, apakah itu cuaca, kemudian hama penyakit, insya Allah bakal kita hadapi, kita kelola pertanian kita. Dan tentunya niat yang kuat ini tentu harus juga dengan adanya permodalan. Dan modal ini kita tahu pemerintah sudah memberikan kelonggaran bagi petani, diantaranya adalah ada kur yang khusus pertanian yang bunganya cuma 4% per tahun. Ini bisa kita gunakan. Jadi menurut saya selama perjalanan di petani atau bertani kurang lebih 34 tahun,
wilayah dari Aceh sampai ke Tambua. Jika kita punya semangat yang kuat, insya Allah kesuksesan akan kita dapatkan. Kehidupan bermula dari benih. Yuk kita tanam benih bermutu. Semangat kawan-kawan petani Indonesia. Ciao.